Sekarang Ye Chen memiliki penampilan yang ajaib. Jika tongkat sihir digunakan secara tidak tepat dan terkikis oleh tongkat sihir, konsekuensinya serius dan harus berhati-hati. Ye Chen mengangguk, menatap tongkat sihir dan berkata, "Aku akan berhati-hati. Jika Anda ingin memiliki kekuatan tongkat Kowloon, Anda tidak dapat memurnikan sihir di atas dengan cahaya suci, jika tidak, kekuatannya akan sangat berkurang. Baik itu sihir atau roh, jika itu mengubah sifat bawaannya, kekuatannya akan sangat berkurang." Ye Chen terus mencari tempat ini, dalam perjalanan bertemu banyak penjaga, kekuatan mereka dalam keadaan terganggu sekitar 3 atau 4 tingkat, Ye Chen juga menganggap mereka sebagai objek latihan. Tongkat Jiulong terbunuh, naga mengaum, iblis berguling, dan 9 naga mengaum. Kekuatannya mengerikan. Penjaga tingkat keempat wilayah terganggu tidak dapat menahan serangan tongkat Jiulong. Selain itu, tongkat sihir adalah senjata Raja Naga. Para penjaga ini memiliki rasa takut yang besar terhadap tongkat sihir itu sendiri. Ketika mereka menyerahkannya, mereka telah ditekan. Tak lama kemudian, Ye Chen tiba di sebuah istana. Di sana banyak orang berkumpul, ada beberapa napas kuat yang melonjak, kekuatannya benar-benar luar biasa. Istana Kowloon. Ye Chen melihat 3 kata besar di depan gerbang utama kuil, yang berhubungan dengan Kowloon. Di depan pintu utama Aula Kowloon, ada 9 pilar batu dengan roh yang mempesona. 9 naga diukir di pilar-pilar itu, dan keran-keran airnya keluar, yang seperti naga sungguhan, seperti hidup. Ye Chen melihat bahwa di luar istana Kowloon, masih ada banyak darah dan puing-puing tubuh. Penjaga yang sangat kuat, jika kita bertarung sendirian, kita tidak bisa masuk. Bagaimana kalau kita membunuh penjaga itu bersama-sama untuk sementara waktu? Pada saat ini, beberapa orang di kerumunan menyarankan. Kekuatan penjaga ini setidaknya telah mencapai keadaan teralihkan akhir. Hanya dengan bergandengan tangan mereka dapat dibunuh. Bagaimana menurutmu? Dan pria lain berkata, "Kalau begitu bergandengan tangan, atau tidak ada yang akan masuk. Dan mereka yang berada di bawah 5 tingkat alam teralihkan akan membawa mereka kepadaku. Jika kau berani memasuki kehampaan, kau tidak akan diampuni." Beberapa orang kuat dengan 6 tingkat alam teralihkan semuanya bersemangat bertarung. Di antara mereka, ada 2 atau 3 orang di akhir periode alam teralihkan. Mereka mengerikan dan tidak dapat dibunuh. "Apa harta karun di istana Kowloon ini?" tanya Ye Chen, dekat dengan iblis selebritas. "Tongkat sihir Kowloon milik Raja Sihir Kowloon mungkin ada di istana Kowloon. Jika kau bisa mendapatkan tongkat sihir itu akan menjadi ciptaan yang hebat," kata iblis selebritas. Ye Chen sedikit bergerak di dalam hatinya, dan dia mendapat 2 informasi yang sangat penting dari mulut iblis selebriti. Tidak heran ada banyak yang berhubungan dengan Jiulong. Ternyata Raja Iblis itu bernama Raja Naga. Apakah tongkat ini senjata dari pakaian ajaib Kowloon? Ye Chen bergumam pada dirinya sendiri, yang memperjelas mengapa kekuatan tongkat itu begitu mengerikan. Senyum muncul di sudut mulut Ye Chen, menyaksikan para pria bertarung dengan para penjaga istana Kowloon. Kekuatan penjaga Aula Jiulong sangat mengerikan, yang menunjukkan puncaknya pada periode akhir gangguan, tetapi kekuatannya telah jauh melampaui tahap akhir dari keadaan terganggu, yang dapat dibandingkan dengan keadaan kompleks. Beberapa orang dan iblis serta para penjaga bertarung bersama, meletuskan napas teror, serangkaian riak menyapu, langit berguncang. Puff! Ah! Seorang iblis dipotong sampai mati oleh penjaga, dan tubuhnya berubah menjadi kabut darah, yang tidak terlihat. Kemudian, 2 iblis lainnya disapu bersih oleh para penjaga. Beberapa iblis yang tersisa sangat berubah di wajah mereka, mundur dengan cepat dan menghadapi para penjaga. Penjaga ini sangat kuat, Aula Jiulong bisa memiliki penjaga yang mengerikan. Pasti ada sesuatu yang baik di dalamnya. Seorang pria yang terlambat teralihkan perhatiannya diperlihatkan mata serakah di mata yang kuat. "Pokoknya, cobalah masuk." Pria kuat lainnya menggertakkan giginya. "Penjaga itu terlalu kuat, dan kita bukan saingan untuk sementara waktu. Masuk paksa." Beberapa orang kuat saling memandang, lalu mengembuskan napas yang kuat, dan bergegas ke penjaga itu lagi. Penjaga itu meraung, dan mata haus darah itu memancarkan cahaya dingin. Mereka bertarung dengan beberapa iblis yang kuat. Cahaya ajaib meledak dan menggerakkan bumi.
Ye Chen melihat pertempuran itu, matanya bergerak sedikit, dan Tuhan tidak mengenal hantu dan menjalankan hukum waktu dan ruang, merobek kekosongan, lalu masuk ke dalam kekosongan dan menghilang. Pada saat ini, beberapa orang kuat yang bertarung di depan Aula Kowloon telah membunuh mata mereka merah. Mereka bergegas ke aula dengan putus asa, tetapi mereka dihalangi oleh para penjaga berulang kali. Beberapa orang telah muncul bekas luka, penjaga lengan juga telah terbuka, tetapi sudah sangat berani, seorang master dari jutaan Fu Mokai. Kamu berani mengambil keuntungan dari kekosongan. Pada saat ini, iblis yang kuat merasakan perubahan kekosongan, dan dia menjadi marah dan memukul kekosongan dengan tinjunya. Apa-apaan? Mengikuti, kekosongan bergetar, dan mengeluarkan roh sihir yang kuat. 9 naga membunuhnya, dan kekuatannya sangat kuat. Tubuh Ye Chen tidak muncul, tetapi masih tersembunyi di kekosongan dengan bantuan hukum waktu dan ruang. Kowloon, orang kuat dan iblis itu ketakutan, dan Jiulong semuanya membunuhnya. Dengan satu pukulan, kekuatan teror melanda dan seluruh Kowloon hancur. Pada saat ini, Ye Chen telah muncul di gerbang aula Jiulong, meninggalkan semua orang di belakang, dan kemudian dengan cepat bergegas masuk ke aula. Sialan, beberapa orang kuat melihat pemandangan ini, satu persatu gigi mereka menggertakkan gigi dengan marah, mereka menghabiskan begitu banyak upaya, tetapi hasilnya adalah orang lain membuat gaun pengantin. Tunggu bajingan itu di sini, aku tidak percaya dia tidak akan keluar. Seorang ahli iblis terkenal berkata dengan dingin. Ye Chen berjalan ke aula Jiulong. Aula itu sangat dalam dan megah. Namun, tidak ada sedikit pun popularitas saat ini, dan itu agak sunyi. Di tengah aula, ada gerbang batu. Ye Chen mendorong gerbang batu. Tidak ada gerakan di gerbang batu, jadi dia menghancurkan tongkat sihir Kowloon langsung ke gerbang batu. Ledakan, ada suara keras, dan seluruh istana berguncang. Gerbang batu hancur berkeping-keping oleh tongkat sihir Kowloon. Apa yang terjadi di dalam? Orang-orang di luar aula terkejut. Raungan, sang penjaga meraung, berbalik dan bergegas masuk ke dalam aula Jiulong. Pada saat ini, beberapa pria kuat dan iblis juga segera menanggapi dan bergegas ke aula Jiulong. Gerbang batu itu hancur, Ye Chen dengan cepat bergegas ke gerbang batu, dalam sekejap, sang penjaga juga tiba di gerbang batu, tetapi setelah melihat gerbang batu itu, dia berhenti berjalan, tidak terus mengejar, tampaknya dipenuhi dengan rasa kagum di dalam gerbang batu. Raungan, sang penjaga meraung dan melihat seseorang bergegas masuk ke aula Jiulong. Dia lebih marah dan langsung membunuhnya. Setelah Ye Chen memasuki gerbang batu, dia berjalan di sepanjang koridor yang dalam sampai ke ujung. Di ujungnya ada ruang yang sangat terbuka, seperti alun-alun besar. Ada 9 naga raksasa yang berputar-putar di alun-alun. 9 naga ini tidak diukir, tetapi 9 naga yang sebenarnya. 9 naga ini telah dimusnahkan dan dibuat menjadi spesimen. Di belakang 9 naga, ada patung batu besar. Patung batu itu adalah pria heroik, seperti manusia hidup. Pria itu memiliki semacam momentum untuk tidak marah dan mengancam diri sendiri. Melihat patung batu pria itu, Ye Chen tampaknya menghadapi pria kuat yang sangat menakutkan, dan seluruh tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Apakah patung ini adalah Kaisar Sihir Kowloon? Ye Chen duduk dan berkata pada dirinya sendiri. Apa asal-usul Kaisar Iblis Naga? Patung batu saja memiliki aura yang begitu menakutkan. Jiwa tua itu juga kagum. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan berjalan menuju patung batu itu. Ketika dia melangkah ke tengah 9 naga, Jiulong tiba-tiba pulih dan mulai bergerak, membuat raungan sepanjang hari. 9 naga raksasa bergerak ke atas dengan boom dan bumi retak. Naga-naga raksasa itu berputar mengelilingi Ye Chen. Raut wajah Ye Chen berubah. Dia mengeluarkan tongkat sihir naga-naga raksasa itu dan siap untuk menyerahkannya kapan saja. Naga-naga raksasa itu berputar, tiba-tiba tidak bergerak, membentuk bentuk yang sangat aneh, membungkus Ye Chen di dalamnya, dan ke-9 kepala naga itu menghadapnya. Ye Chen melihat sekeliling. Ketika dia ragu, 9 kepala naga itu membuka mulut naga itu dan memuntahkan rune-rune aneh dari mulut naga itu. Setiap rune mengarah ke Ye Chen. Ye Chen ingin menghindar, tetapi dia tidak bisa menghindar sama sekali. Ketika rune-rune itu memasuki tubuh Ye Chen terkejut dan segera menutupi seluruh tubuhnya dengan cahaya suci.
Di bawah pengaruh cahaya suci itu, rune-rune itu langsung hancur. Itu seharusnya semacam keterampilan sihir, kata jiwa tua itu. Ye Chen berkata, aku tidak butuh keterampilan sihir. Ye Chen menghancurkan rune-rune itu satu persatu, dan cahaya dari cahaya suci itu menjadi sangat menyilaukan. Dia membungkus seluruh naga-naga raksasa itu. Kekuatan suci itu memercik ke tubuh Jiulong. Aliran ki jahat melonjak di Jiulong, yang disempurnakan oleh cahaya suci. Pada saat ini, cahaya dingin melintas di mata patung batu itu, dan rambut Ye Chen berdiri tegak. Ada firasat yang sangat buruk. Dia memegang tongkat sihir Kowloon dan menghantamkannya langsung ke naga raksasa. Bang! Ketika naga itu hancur, Ye Chen hendak pergi dari sini dalam sekejap. Namun, mata patung batu itu memancarkan dua cahaya yang mengerikan dan membunuh Ye Chen. Ye Chen segera membuat dua cahaya suci dan cahaya patung batu itu bertabrakan satu sama lain. Kedua cahaya itu begitu mengerikan sehingga bahkan cahaya suci itu tidak dapat dihancurkan sepenuhnya. Sebaliknya, itu dihancurkan oleh dua sinar cahaya yang dipancarkan dari patung batu itu. Dua sinar cahaya yang kuat itu tak tertahankan bagi Ye Chen, dan Ye Chen memainkan beberapa cahaya suci lagi. Bang! Beberapa cahaya suci bersama-sama memusnahkan dua cahaya patung batu itu. Ye Chen tidak ragu untuk bergegas ke koridor. Pada saat ini, sesosok tubuh datang dari koridor, memancarkan kemarahan yang mengerikan. Ye Chen terkejut dan segera kembali. Pada saat ini, patung batu itu memancarkan sinar cahaya lagi. Cahaya itu begitu kuat sehingga mata Ye Chen tiba-tiba berkedip, dan dia memiliki pikiran di sana pada saat kritis ini. Dia tidak melawan serangan cahaya itu, tetapi diam-diam mengoperasikan hukum waktu dan ruang. Pada saat cahaya itu datang, tubuh Ye Chen tiba-tiba berkedip dan berubah menjadi bayangan untuk bersembunyi. Cahaya itu langsung menuju koridor. Puff! Meskipun Ye Chen bersembunyi di masa lalu, dia masih terserempet oleh cahaya, dan darah di lengannya mengalir deras. Ah! Pada saat ini, teriakan datang dari koridor. Pria kuat yang bergegas menerima cahaya tanpa peringatan, dan seluruh orang berubah menjadi awan darah secara langsung. Kemudian, cahaya lain membunuh Ye Chen. Ye Chen terkejut dan bergegas ke koridor. Ledakan, cahaya menghantam koridor, bergetar hebat dan runtuh terus-menerus. Ye Chen bergegas keluar dengan kecepatan tercepat. Pada saat ini, penjaga dan beberapa pria kuat masih bertarung di aula, dan ada mayat dan darah di tanah. Beberapa pria kuat dalam pertempuran melihat Ye Chen bergegas keluar, dengan cahaya yang ganas di mata mereka, dan segera bergegas ke Ye Chen. Nak, apa yang kamu punya? Berikan padaku segera, seorang pria kuat meraung. Aku punya sepotong wol, aku tidak punya apa-apa, aku hampir kehilangan nyawaku. Ye Chen tidak memiliki temperamen yang baik. Tidak ada, apakah kamu pikir aku bodoh? Seorang pria kuat berkata dengan dingin. Tidakkah kau lihat surat di pagi hari? Entah kau mendapatkannya atau tidak, kau akan tahu setelah kau mati. Orang kuat lainnya baru saja menamparnya. Tubuh Ye Chen dengan cepat mundur, bersembunyi di gerbang batu, dan memarahi, leluhurmu, punya kemampuan untuk masuk. Orang-orang kuat itu sangat marah hingga hampir meledak. Kapan mereka dihina seperti ini? Tunggu untuk menyelesaikan orang ini, harus mengulitimu. Seorang pria kuat menggertakkan giginya. Ye Chen mengabaikannya dan mulai berpikir tentang bagaimana cara keluar dari aula Jiulong di balik gerbang batu. Selain koridor, tidak ada lorong lain di aula Jiulong. Patung batu itu terlalu mengerikan untuk dilewati, tetapi terhalang dan tidak bisa keluar. Itu tergantung situasinya dulu. Ye Chen menghela nafas. Dia hanya bisa berharap bahwa orang-orang kuat dan para penjaga itu akan mati bersama, atau kelelahan, sebelum dia bisa masuk. Pertempuran di aula itu sengit. Beberapa orang kuat berlumuran darah, dan tubuh para penjaga juga penuh dengan luka. Kedua belah pihak telah memasuki tahap konsumsi. Ye Chen melihat situasi seperti itu, matanya pun berputar, waktu pun punya ide, ia menjalankan hukum waktu dan ruang, merobek ruang untuk mengebornya. Ledakan. Di depan seorang pria kuat yang sedang bertarung dengan penjaga, sebuah kekuatan dahsyat keluar dari pedang. Pria kuat itu terkejut dan teralihkan, dan langsung ditangkap oleh penjaga itu. Ledakan. Orang kuat itu diledakkan oleh penjaga itu dan memuntahkan darah.
Ye Chen dengan cepat mundur ke belakang gerbang batu. 3 orang kuat yang tersisa melihat pemandangan ini, wajah mereka menjadi sangat jelek, melotot ke arah Ye Chen, dan sedikit ketakutan di hati mereka. Jika mereka juga dihitamkan oleh Ye Chen, mereka akan bernasib buruk. Pergi, ayo keluar dari aula, dan aku tidak percaya anak itu tidak akan keluar, kata seorang pria kuat. 2 orang kuat yang tersisa juga setuju, dan ketiganya dengan cepat mundur dari aula. Ye Chen melihat pemandangan ini, matanya bergerak lagi, merobek ruang, bersembunyi di kehampaan. Penjaga itu tidak bisa merasakan napasnya dan langsung mengejar keluar dari aula. Ye Chen mengikuti penjaga itu keluar dari aula. Setelah penjaga itu bergegas keluar dari aula, dia langsung menyerang, tanpa memberi 3 orang kuat itu kesempatan untuk bernapas. Ye Chen memanfaatkan waktu ini dan dengan cepat melarikan diri. Ketiga orang kuat itu semuanya merasakan fluktuasi kehampaan, tetapi mereka diseret oleh penjaga saat ini, dan tidak ada cara untuk memisahkan diri untuk mengejar Ye Chen. Fluktuasi kehampaan menghilang dalam sekejap. Ketiga pria kuat itu sangat marah hingga mata mereka berlumuran darah, dan mereka berteriak dengan marah, "Jangan biarkan aku melihatmu, kalau tidak, kau pasti masih hidup." Ye Chen meninggalkan istana Jiulong jauh-jauh, bergumam, "Tidak ada yang terjadi," tetapi memprovokasi seluruh tubuh Cao Wei. Jika Kaisar Sihir Kowloon tahu ini, dia akan keluar dari peti mati dan memarahi bajingan itu. Rune yang dimuntahkan Jiulong sebelumnya adalah metode Tao yang hebat dari Kaisar Iblis Jiulong, tetapi dihancurkan oleh Ye Chen dengan cahaya suci. Ini karena iblis lain mendapatkan dharma ini. Aku tidak tahu seberapa bersemangatnya mereka. Ye Chen berdiri di puncak gunung dan menatap langit. Angin sepoi-sepoi bertiup dan meniup roknya. Di wajahnya yang kurus kering, ada rasa kedewasaan dan kecanggihan. Matanya penuh dengan kebijaksanaan. Setelah bertahun-tahun pengalaman, selain meningkatkan alam secara signifikan, pikirannya juga lebih dewasa, bukan lagi anak laki-laki dari kota kecil di masa lalu. Di mana tempat pemakaman Kaisar Iblis di Kowloon? Ye Chen menghela napas dan bergumam pada dirinya sendiri bahwa hanya ada patung batu Kaisar Iblis di aula Jiulong, tetapi tidak ada tubuhnya. Di mana tubuhnya akan disembunyikan? Tidak akan mudah ditemukan, jika tidak, itu tidak akan menjadi gaya Kaisar Iblis, kata jiwa tua itu. Mata Ye Chen sedikit menyipit, seolah-olah oleh angin, tetapi setiap kali ini, Ye Chen juga berpikir. Ledakan. Tiba-tiba, bumi tiba-tiba bergetar, dan Ye Chen mengerutkan kening. Sumber getaran ada di depannya. Pada saat itu, sebuah lengan besar diangkat dari tanah dan ditepuk. Lengan itu sangat kering sehingga sama sekali bukan tangan yang hidup. Lengan siapa itu? Kok bisa sebesar ini? Ye Chen ketakutan. Dari jarak sejauh itu, dia bisa merasakan napas mengerikan menyebar melalui lengannya yang kering. Bang! Lengan besar itu jatuh dari langit, dan telapak tangan yang besar tercetak di tanah. Beberapa iblis hancur oleh telapak tangan itu. Napas Kaisar, apakah ini lengan Kaisar Iblis? Seorang pria kuat berseru, dengan ekspresi ngeri. Ada aura Kaisar. Apakah ini benar-benar lengan Kaisar Iblis Kowloon? Ada orang-orang kuat yang bersemangat. Jika kamu bisa mendapatkan sedikit darah dan tulang dari lengan Kaisar Iblis Naga, itu akan menjadi keberuntungan besar. Lengan ini sangat kuat sehingga meskipun kering, ia memiliki kekuatan yang tak tertahankan. Jika kamu ingin mendapatkan darah dan tulang di atasnya, itu lebih sulit daripada pergi ke surga. Di dekat lengan ini, ada banyak pria kuat. Mereka terkejut dan senang satu persatu. Melihat lengan besar itu, mereka sangat bersemangat dan takut pada saat yang sama. Lengan besar itu terangkat lagi. Roh jahat itu berguling-guling di atasnya, memancarkan napas surga, dan tekanan itu menyebar, yang membuat orang-orang merasa gemetar. Lengan besar itu ditepuk, kekuatan teror menyapu, seluruh area bergetar, kekuatan yang kuat ditekan ke bawah, dan tanah meledak. Banyak orang dengan cepat menghindar, kekuatannya sedikit lemah, akankah napas ini langsung terhempas keluar? Bau yang mengerikan. Ye Chen bergegas mendekat, terkejut. Lengan Kaisar Sihir begitu kuat sehingga kita tidak bisa mendapatkannya. Beberapa orang kuat menggelengkan kepala, menghadapi lengan yang begitu kuat, mereka tidak berdaya. Lengan iblis. Ye Chen mendengar argumen orang-orang kuat itu,
Pupil matanya sedikit menyusut, dalam hatinya sangat terkejut. Kaisar Iblis Naga sudah mati. Mengapa lengan ini masih membuat masalah? Lengan ini tidak dapat mengambil inisiatif untuk menyerang orang lain, bukan? Apakah ada seseorang yang mengendalikannya? Pada saat ini, seseorang ragu. Semua orang yang hadir dalam keadaan tidak percaya. Meskipun Kaisar Sihir Kowloon itu ganas, dia tidak dapat menyerang dengan satu tangan setelah kematiannya. Kalau tidak, itu akan bertentangan dengan langit. Lengan ini terhubung ke bawah tanah. Aku khawatir kuncinya ada di bawah sini. Bisakah kau mengatakan bahwa mayat Kaisar Iblis di Kowloon ada di sini? Mata yang kuat bersinar, sesaat menatap ke tanah. Sudah terlambat, lalu cepat. Beberapa orang kuat bergegas ke tanah secara langsung. Melihat ini, beberapa orang kuat bergegas turun dengan tergesa-gesa karena takut hal-hal baik akan diambil terlebih dahulu. Tidak mungkin di bawah sana, atau terlalu jelas. Kaisar Sihir Kowloon bukanlah orang bodoh. Tubuhnya dikubur di bawah, dia juga mengulurkan lengannya untuk pamer. Dia memberi tahu orang lain bahwa dia ada di bawah. Ye Chen menyentuh dagunya dan berpikir. Bang, Ye Chen baru saja memikirkan hal ini, tanah langsung meledak, dampak dahsyatnya menghancurkan segalanya. Ah! Sebuah teriakan terdengar, darah dan tulang dari tanah bersama tanah mengalir ke 9 awan, dan yang kuat bergegas keluar, haus darah, tubuhnya tidak lengkap. Orang-orang kuat yang tidak turun untuk melihat pemandangan ini juga terkejut. Apa yang ada di bawah sana? Bagaimana bisa begitu mengerikan? Apa yang terjadi selanjutnya? Tanya yang kuat. Raungan. Apakah Anda masih harus menunggu orang-orang kuat itu berbicara? Sebuah raungan datang dari bawah tanah, gendang telinga adalah ledakan rasa sakit. Penjaga, Ye Chen segera menghindar. Pada saat yang sama, 9 sosok meledak keluar dari tanah seketika, yang masing-masing dibungkus oleh roh jahat, dan napasnya sangat mengerikan. 9 penjaga, raungan. Ketika yang kuat masih terkejut, 9 penjaga sudah mulai membunuh mereka secara langsung. Puff! Seorang pria kuat dalam sekejap adalah tamparan penjaga untuk menghancurkan, bahkan panggilan tidak memanggil. Yang kuat lainnya bereaksi, mereka terkejut dan menarik napas. 9 penjaga ini sangat kuat. Ada 9 penjaga di bawah sini. Apakah benar-benar ada yang bagus di sini? Ye Chen menatap tanah dan matanya berputar. Bukan hanya Ye Chen yang punya ide seperti itu, tetapi juga orang-orang kuat lainnya di tempat kejadian. Mereka semua mengincar lubang besar di tanah. Seorang pria kuat tidak tahan dan langsung bergegas ke sana. Namun sebelum dia mendekat, dia ditampar oleh seorang penjaga. Tubuhnya meledak dan berubah menjadi awan kabut darah. Orang-orang lainnya ketakutan, tidak berani bertindak gegabah, dan lengan besar itu masih terangkat. Di foto, tekanan yang kuat membuat orang merasa ngeri. Ye Chen jatuh ke tanah dengan tenang, dan kemudian menjalankan hukum waktu dan ruang, merobek ruang, bersembunyi di kehampaan, perlahan-lahan mendekati lubang besar, sejauh mungkin untuk tidak membiarkan yang kuat menemukan keberadaannya. Ye Chen diam-diam bergerak menuju lubang di tanah, fluktuasi spasial sangat halus, tetapi kecepatan bergeraknya sangat lambat. Di langit, 9 penjaga bertarung dengan beberapa orang kuat. Kekuatan 9 penjaga itu sangat mengerikan. Mereka benar-benar berada di lingkungan fisik. Ketika mereka mengangkat tangan, mereka dapat langsung memusnahkan orang-orang kuat di puncak keadaan gangguan. Orang kuat di tempat kejadian bukanlah lawan dari 9 penjaga. Yang paling kuat adalah lingkungan kebugaran, yang sama sekali tidak dapat ditolak. Orang-orang kuat itu tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan kegiatan lain, jadi perjalanan Ye Chen sangat lancar. Sepanjang jalan, dia mendekati lubang di tanah. Ye Chen dengan lancar memasuki lubang di tanah. Pada saat dia keluar dari kehampaan, Ye Chen merasakan rasa penindasan yang kuat. Ada banyak ruang di bawah tanah, dan ada banyak ki jahat di mana-mana. Ada atmosfer yang mendominasi dalam ki jahat ini. Ye Chen diselimuti oleh lapisan cahaya, dan lingkaran cahaya suci menutupinya, menghalangi gas jahat yang kejam. Ye Chen melihat sekeliling. Hanya ada gerbang batu yang tertutup di tempat ini. Gerbang batu itu terlihat sangat tebal. Ye Chen pergi dan mengetuk. Gerbang itu sangat keras. Ye Chen melangkah mundur beberapa langkah, lalu memukul gerbang batu itu dengan tinjunya. Kekuatan yang mendominasi menyapu dan menghantam gerbang batu dengan suara keras.
Gerbang batu itu bergetar hebat, tetapi tidak ada jejak fragmentasi. Gerbang batu itu sangat keras. Bahan apa itu? Ye Chen menyentuh gerbang batu itu, lalu mengeluarkan kekuatan yang lebih kuat. 9 tinju membombardir gerbang batu itu. Gerbang batu itu bergetar hebat tanpa retakan. Kemudian, Ye Chen mengorbankan menara emas hitam berpola naga dan menghancurkannya. Ye Chen tidak percaya. Gerbang batu itu bahkan lebih keras dari bahan abadi. Ledakan. Gerbang batu itu bergetar dan tanda putih muncul di atasnya, tetapi masih belum rusak. Ye Chen tertekan, gerbang batu ini benar-benar cukup keras. Bukan karena gerbang batu itu cukup keras, tetapi kekuatanmu tidak cukup. Bahkan jika ada menara emas hitam dengan pola naga, itu tidak bisa dibuka. Kata jiwa tua itu. Ye Chen menyingkirkan menara emas hitam pola naga itu, mengeluarkan tongkat sihir 9 naga, mengayunkannya dan memukulnya. 9 naga ajaib itu meraung dan memukul gerbang batu. Suara keras datang, dan gerbang batu bergetar hebat. Pada saat yang sama, sebuah peluru jatuh darinya. Setelah peluru jatuh, ada rune yang berkedip di dalamnya. Setiap rune memancarkan cahaya sihir hitam, penuh dengan kekuatan magis, sangat luar biasa. Tidak heran tidak bisa dihancurkan dengan pemboman. Ternyata ada ukiran rune di gerbang batu. Ye Chen langsung mengerti. Kemudian dia melihat sekeliling dan berkata pada dirinya sendiri, dibandingkan denganku, kamu masih sedikit lebih buruk. Ye Chen memanfaatkan tidak ada seorang pun sekarang untuk mengorbankan potongan-potongan daftar dewa, sebaris garis dewa bergegas keluar, Ye Chen akan langsung menghancurkan daftar Feng Shen. Ledakan. Jimat-jimat dalam daftar dewa melonjak dan bertabrakan dengan pola-pola magis di gerbang batu. Kekuatan rune menembus dinding dan saling memusnahkan. Cahaya pola-pola magis secara bertahap memudar dan tidak dapat dibandingkan dengan simbol-simbol magis. Ye Chen melihat cahaya garis sihir meredup, dalam hati bersukacita, sekali lagi menghancurkan daftar dewa. Kekuatan dahsyat daftar Feng Shen tersapu, semua garis sihir musnah dalam sekejap. Gerbang batu, bang, hancur, dan Ye Chen terkejut dan terbang mundur. Ye Chen menyingkirkan daftar dewa dan berjalan menuju gerbang batu. Setelah memasuki gerbang batu, ada juga ruang batu yang luas, di dalamnya terdapat sarkofagus yang sangat besar. Peti mati batu kaisar batu sedang menatap sarkofagus tersebut. Seluruh tubuh Ye Chen diselimuti oleh cahaya suci, dengan hati-hati mendekati sarkofagus tersebut. Jika ini adalah sarkofagus Kaisar Iblis di Kowloon, tidak akan mudah bagi orang untuk mendekatinya. Ye Chen semakin mendekat. Cahaya suci itu diselimuti. Semuanya tenang dan tidak ada perubahan. Hal ini membuat Ye Chen merasa sangat tidak biasa. Benarkah 9 penjaga itu dapat melindungi tubuhnya? Ye Chen pergi ke sarkofagus, penutup sarkofagus tersebut sangat rapat, tidak ada celah, tidak ada napas yang menyebar. Ye Chen tidak segera membuka sarkofagus tersebut. Ini adalah sarkofagus Kaisar Iblis Kowloon. Jika Anda membukanya, napas di dalamnya pasti sangat luar biasa. Ye Chen memercikkan cahaya suci ke bawah untuk melindungi seluruh tubuhnya. Diagram 8 diagram Taiji bahkan lebih berkorban, menutupi seluruh tubuh. Seluruh ruang batu dipenuhi dengan cahaya suci. Setelah Ye Chen melakukan semua persiapan, dia mulai bersiap untuk membuka sarkofagus. Sarkofagus itu sangat tebal. Ye Chen mendorongnya dengan tangannya, tetapi tidak bisa bergerak sama sekali. Kemudian Ye Chen memukul tutup peti mati dengan tinjunya. Tutup peti mati bergetar, tetapi tidak hancur. Sepertinya daftar dewa harus digunakan. Ye Chen menghela nafas dan mempersembahkan kurban kepada papan penyegel dewa dan membantingnya ke tutup peti mati. Bang! Kekuatan dahsyat Feng Shen Bang langsung menghancurkan tutup peti mati sarkofagus. Ye Chen meninju sarkofagus, dan sarkofagus itu hancur total. Daftar Feng Shen berdiri di atas sarkofagus, siap untuk menekan penindasan Kaisar Iblis Kowloon. Tutup peti mati itu terbuka. Ye Chen menatap sarkofagus, dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Di dalam sarkofagus, hanya ada beberapa potongan mayat, bukan tubuh yang utuh. Rune dari daftar ramalan menutupi seluruh sarkofagus, dan napas kuat dari pecahan mayat ditekan. Apa pecahan tubuh itu? Ye Chen terkejut, yang di luar dugaannya. Jiwa tua itu merasa tidak percaya, bukankah ini tubuh Kaisar Iblis Kowloon? Jika ini bukan mayat Kaisar Iblis Kowloon,
lalu bagaimana mungkin ada 9 penjaga alam harmoni yang menjaga di sini? Ye Chen mengamati dengan saksama potongan-potongan mayat itu dan berkata, ini pasti mayat Kaisar Iblis Kowloon. Napasnya penuh dengan kekuatan yang angkuh. Itu pasti tidak salah. Bisakah kita katakan bahwa hanya potongan-potongan tubuh Kaisar Iblis Kowloon yang tersisa? Seorang Kaisar Iblis meninggal dengan sangat menyedihkan. Jiwa tua itu tidak mempercayainya. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, sekarang bukan tentang bagaimana Kaisar Iblis Kowloon meninggal. Meskipun hanya ada beberapa bagian yang tersisa, itu masih berfungsi. Singkirkan dulu. Ye Chen mengorbankan pagoda emas hitam berpola naga, mengumpulkan potongan-potongan mayat, dan kemudian menekannya dengan jimat daftar dewa, dan menekan napas kuat Kaisar Sihir Kowloon di menara emas hitam berpola naga. Ye Chen mencari di ruang batu dengan saksama untuk sementara waktu, tetapi masih tidak menemukan apapun, dia baru saja meninggalkan ruang batu. Ketika Ye Chen hendak meninggalkan gua, 9 penjaga kembali ke gua dan meraung. Ye Chen segera merobek ruang dan bersembunyi. Dia berdiri diam, tanpa fluktuasi apapun di kehampaan. Para penjaga ini tidak memiliki roh asli dan tidak dapat merasakan keberadaan di kehampaan. 9 penjaga itu berlumuran darah, tetapi darah itu bukan milik mereka, mereka semua adalah orang-orang kuat di atas. Ye Chen memperkirakan bahwa saat ini, orang-orang di atas terbunuh atau takut. Singkatnya, pasti tidak ada orang lain. Jika tidak, para penjaga ini tidak akan dapat kembali ke gua. 9 penjaga menyaksikan gerbang batu terbuka. Mereka meraung marah ke gerbang. Mereka tidak berani memasuki gerbang batu. Mereka hanya bisa marah di luar gerbang batu. Ye Chen perlahan bergerak menuju pintu masuk gua. Namun, pada saat ini, seorang penjaga tiba-tiba merasakan sesuatu dan melakukan pukulan telapak tangan. Ye Chen terkejut dan dengan cepat mengorbankan daftar Feng Shen. Ledakan, daftar Dewa Angin bertabrakan dengan penjaga, dan jimat yang kuat itu melesat keluar, dan lengan penjaga itu langsung terhempas terbuka. Ye Chen memanfaatkan waktu ini, bergegas keluar dari gua, menyimpan daftar Dewa Angin, menjalankan hukum waktu dan ruang, dan melarikan diri dengan tergesa-gesa. 9 penjaga itu bergegas keluar dari gua lagi dan meraung, tetapi sosok Ye Chen tidak terlihat saat ini. Setelah Ye Chen menghindar jauh, dia menarik napas panjang. Dia melihat kembali ke lengan itu, masih penuh dengan keraguan di dalam hatinya, ada apa dengan lengan itu? Jika itu adalah lengan Kaisar Iblis Kowloon, bagaimana mungkin itu tidak ada di dalam sarkofagus, tetapi terekspos di luar? Ini tidak masuk akal, hanya ada satu penjelasan. Lengan ini mungkin bukan milik Kaisar Sihir Kowloon. Bagaimana kamu bisa menjelaskan napas kekaisaran di lenganmu? Ye Chen dengan cepat membantah tebakannya. Itu bukan Kaisar Sihir Kowloon. Mungkin itu milik kaisar lain. Kata jiwa tua itu. Perkataan arwah tua itu seakan membangunkan si pemimpi dengan sebuah kata. Mata Ye Chen berbinar, dan sepertinya semua masalah telah terpecahkan. Ia berkata, semua yang telah kita lihat sebelumnya berhubungan dengan Jiulong, dan ada gambar Jiulong yang sedang bermain dengan mutiara. Namun, tidak ada di sarkofagus ini. Sarkofagus ini jelas bukan Kaisar Sihir Kowloon. Mendengar ini, arwah tua itu merasa ada yang salah dan berkata, jika kau tidak memberitahuku, aku benar-benar belum menemukannya. Tidak ada tanda-tanda Jiulong sedang bermain dengan mutiara. Apakah ini benar-benar bukan mayat Kaisar Sihir Jiulong? Kaisar Sihir Jiulong begitu kuat sehingga tidak mungkin hanya menyisakan potongan-potongan tubuh. Apa yang salah dengan penjaga? Setidaknya, itu juga merupakan tahap akhir dari keadaan integrasi. Tidak aneh untuk mempraktikkan keadaan virtual. Terlebih lagi, tidak masuk akal membiarkan orang mendekati sarkofagus dengan mudah. Tubuh Huang Jiulong jelas bukan solusi untuk semua masalah. Jika kamu memiliki aura kaisar, meskipun itu bukan Kaisar Sihir Kowloon, itu pasti kaisar jahat lainnya. Mungkin itu terkait dengan Kaisar Sihir Kowloon. Kalau tidak akan ada penjaga, apalagi sarkofagus untuk mengubur potongan-potongan mayat yang sangat cepat. Jiwa tua itu berpikir. Ye Chen menghela nafas dan berkata, di mana mayat Kaisar Sihir Jiulong yang sebenarnya? Di suatu tempat di dunia ini, di dunia bawah tanah yang dalam, Kaisar Surga berdiri dengan tangannya dan berjalan perlahan di dunia.
Itu sangat luas, dengan pilar-pilar batu di kedua sisi, dan ada naga yang diukir di pilar-pilar itu. Kamu layak menjadi Kaisar Iblis Kowloon. Jika kamu mati, kamu harus mengubur dirimu dalam suasana seperti itu. Mata sang kaisar menyapu sekelilingnya. Matanya tenang, tetapi hatinya sangat gelisah. Segera setelah kaisar pergi, dia berhenti. Di depannya, muncul sebuah istana besar dengan tulisan, Istana Jiulongling, terukir di atasnya. Di sebuah lembah yang sunyi, sesosok-sosok melintas. Ye Chen muncul di sana, dan kekuatan jiwanya pun menyebar. Ia mengamati lembah itu, tetapi tidak menemukan apapun. Ia menyentuh dagunya dan berkata pada dirinya sendiri, mari kita sempurnakan pecahan mayat di sini untuk sementara waktu. Mari kita tingkatkan 4 tingkat gangguan dalam jalan kenaikan. Dalam hal ini, Ye Chen merasa bahwa kekuatannya terlalu rendah. Sebagian besar orang yang memasuki tempat ini adalah orang-orang kuat. Mereka semua mengerikan. Ia tidak mampu untuk terprovokasi. Dapat dikatakan bahwa jika tidak ada cara khusus, ia tidak akan dapat melakukan apapun. Ye Chen menemukan sebuah gua di lembah itu. Ia menyegel gua itu dan duduk bersila di dalam gua itu. Kemudian ia mengorbankan menara emas hitam berpola naga. Pada saat yang sama, diagram 8 diagram Taiji dan daftar Feng Shen dikorbankan. Semua jenis cahaya suci dan simbol memenuhi seluruh gua itu. Dengan bantuan cahaya suci dan jimat, Ye Chen mengeluarkan pecahan-pecahan tubuh dari pagoda emas hitam berpola naga. Meskipun pecahan-pecahan tubuh ini bukan berasal dari Kaisar Sihir Kowloon, mereka pasti merupakan bagian dari seorang kaisar. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, dan dalam sekejap, cahaya suci jatuh pada pecahan-pecahan tubuh ini, dan mulai memurnikan kekuatan pada pecahan-pecahan tubuh itu. Kekuatan orang yang kuat itu sangat mengerikan. Bahkan jika Anda mati selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, darah dan tulang yang tertinggal sangatlah berharga. Jika Anda adalah seorang iblis, nilainya mungkin lebih besar, dan Anda bisa mendapatkan warisan dari Kaisar Iblis. Sekarang Anda hanya bisa mendapatkan kekuatan di dalam. Kata jiwa tua itu. Saya tidak punya apa-apa untuk disesali sebagai teran. Kata cahaya pagi daun. Jiwa tua itu mengangguk dengan gembira, dan Ye Chen mampu mengucapkan kata-kata seperti itu, yang membuktikan bahwa hati Ye Chen masih murni dan tidak mengubah niat awalnya karena godaan tertentu. Dengan memurnikan pecahan-pecahan mayat dengan cahaya suci, kekuatan dalam pecahan-pecahan tubuh menjadi energi murni. Ye Chen mulai menyerap dengan gila-gilaan, menjalankan kitab suci kuno roh dan jiwa, dan mulai berlatih. Istana Jiulongling. Tian Huangzi berdiri di depan istana besar itu, menatap ke atas keempat karakter besar di istana itu, matanya berbinar-binar dengan cahaya yang menyala-nyala. Ini adalah makam Kaisar Sihir Jiulong yang sebenarnya. Kaisar berdiri di depan istana Jiulongling untuk waktu yang lama. Setelah waktu yang lama, Kaisar mulai berjalan menuju istana. Gerbang istana makam Jiulong terbuka. Kaisar memasuki gerbang itu tanpa halangan apapun. Semuanya berjalan lancar. Tepat setelah Kaisar memasuki istana, gerbang istana tiba-tiba tertutup, dan serangkaian cahaya keluar dari aula depan istana, yang menyelimuti Kaisar. Kaisar masih berdiri dengan tangan negatif, tanpa sedikit pun kepanikan. Kepercayaan diri seperti itu, semangat seperti itu, terlalu luar biasa. Sinar cahaya menyapu tubuh Kaisar sejenak, semua cahaya menghilang sepenuhnya, dan gerbang batu di aula depan terbuka. Darah Kaisar adalah penerusku. Pada saat gerbang batu terbuka, sesosok tubuh muncul di aula depan. Kaisar tampaknya telah menduga semua ini. Dia melangkah menuju gerbang batu tanpa ada perubahan dalam penampilannya. Di lembah yang dalam, Ye Chen duduk di gua dengan lutut bersilang. Kekuatan yang kuat dan murni melonjak dalam sekejap dan dengan cepat diserap oleh Ye Chen. Napas Ye Chen naik dengan cepat dan terus meluas. Setelah beberapa jam, napas Ye Chen telah mencapai batasnya, dan dia tidak dapat menahannya bahkan jika dia ingin menekannya. Apakah itu akan menembus secepat ini? Ye Chen merasa tidak berdaya, dan dia ingin menekannya lagi, hingga rambut tipisnya menumpuk tebal. Sekarang kita tidak dapat menahannya. Kita harus menerobos. Ledakan. Kekuatan dahsyat keluar dari tubuh Ye Chen, dan lapisan pelindung surgawi Ye Chen mengalirkan aliran darah, dan semua kekuatan meledak sepenuhnya.
Keadaan Ye Chen dipromosikan ke tingkat keempat dari keadaan gangguan, dan napas tiba-tiba meningkat. Setelah Ye Chen menerobos, dia tidak berhenti, tetapi terus berlatih. Kekuatan yang dimurnikan dari pecahan tubuh terus diserap oleh Ye Chen. Ye Chen tidak dapat menyerap, langsung diteruskan ke jiwa lama. Sekarang kekuatan jiwa lama telah mencapai tingkat gangguan kedua. Jika tubuh dapat dipulihkan, mayat akan lebih mengerikan. Dalam sekejap mata, 3 hari kemudian, Ye Chen telah berlatih. Pecahan mayat Kaisar Iblis telah dimurnikan dan hanya bola bubuk yang tersisa. Ye Chen pada dasarnya telah mencapai keadaan jenuh dan tidak dapat lagi diserap. Kekuatan yang dimurnikan dan murni dari pemurnian selanjutnya hampir diserap oleh jiwa lama dan beberapa artefak. Kekuatan ini juga dapat berperan dalam meningkatkan kekuatan artefak ini. Ye Chen meregangkan punggungnya dan merasa bahwa dia dalam keadaan yang sangat baik. Setelah keluar dari gua, Ye Chen menunjukkan senyum tipis dan berkata, "Jika kamu bertemu Qiu Yingji dan Hua Wuwu, kamu pasti bisa membunuh mereka." Ye Chen meninggalkan lembah yang dalam dan tanpa tujuan mencari makam Kaisar Iblis di Kowloon di dunia yang luas ini. Pada saat ini, di istana makam Jiulong, Kaisar Surga duduk bersila di suatu tempat bersama Jiulong. 9 naga ajaib berkeliaran di sekitar Kaisar, dan sebuah rune memasuki tubuh Kaisar. Seluruh tubuh Kaisar penuh dengan ki jahat, memancarkan atmosfer yang sangat mengerikan. Jiulong terjerat dalam tubuh, dan momentum Kaisar luar biasa. Ada semacam kekuatan Kaisar yang mendominasi, yang membuat orang merasa kagum. Di luar istana makam Jiulong, hampir semua orang mencari makam Kaisar Iblis di Kowloon. Semua orang tahu bahwa hanya makam Kaisar Iblis di Kowloon yang akan memiliki kekayaan terbesar. Tongkat sihir Jiulong telah dirampok. Kali ini, kita harus menemukan makam Kaisar Sihir Jiulong. Pangeran ini harus melampaui semua orang di dunia sihir dan menjadi Kaisar Sihir berikutnya. Pangeran Iblis menggertakkan giginya di seluruh dunia mencari makam Kaisar Iblis di Kowloon. Sebelumnya, dia pernah mendapatkan tongkat sihir Jiulong, tetapi Ye Chen merampasnya. Dia selalu kesal dengan masalah ini. Dia tidak dapat menemukan Ye Chen sekarang, jika tidak, dia pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk menemukan Ye Chen. Yang mulia, sungguh kebetulan. Aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi secepat ini. Pada saat pangeran marah, sosok Ye Chen tiba-tiba muncul di depannya. Pangeran Iblis menatap Ye Chen dan tersenyum bangga. Kemarahannya semakin membara di dalam hatinya. Dia berteriak dengan marah, "Bajingan, kembalikan tongkat sihir Kowloon kepadaku. Sejak kapan tongkat Kowloon menjadi milikmu? Ini jelas milikku. Apa yang disebut mengembalikannya kepadamu? Jika kamu ingin merampok, datanglah dan rebut. Tidak seorang pun akan mengatakan apapun tentangmu." Ye Chen mencibir. Putra iblis itu sangat marah sehingga matanya berlumuran darah. Dia mengeluarkan roh jahat yang kuat dan bergegas menuju Ye Chen. Mulut Ye Chen sedikit terangkat, tongkat 9 naga muncul di tangannya, seolah-olah ingin pamer, yang membuat sang pangeran semakin marah, putus asa untuk membunuh Ye Chen. Napas Ye Chen meledak, dan metode pertempuran suci dipraktikkan, dan rasa perangnya yang kuat meningkat. Ye Chen bertemu dengannya, dan tongkat sihir Jiulong dihancurkan. Kekuatan kekerasan melonjak keluar dan sangat kuat. Ledakan. Pada saat tabrakan antara pangeran dan Ye Chen, sang pangeran terkejut dan segera merasakan bahwa kekuatan Ye Chen telah meningkat pesat, yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tidak heran kamu begitu sombong. Kekuatanmu telah menjadi lebih kuat. Pangeran Iblis tampak dingin. Ye Chen berkata sambil tersenyum, juga tidak mempromosikan berapa banyak, hanya mempromosikan satu ranah. Mulut Pangeran Iblis berkedut beberapa kali, apa yang dimaksud dengan memajukan suatu wilayah saja, melatih orang yang tidak tahu, ingin memajukan suatu wilayah itu betapa sulitnya, tidak semudah itu untuk diucapkan. Kau pikir kau bisa membunuhku sekarang? Pangeran Iblis berkata dengan dingin. Ye Chen berkata sambil tersenyum tipis, bisakah kau membunuhku? Kau bisa mencobanya. Kakakmu meninggal di dunia. Meskipun kau telah menjadi Pangeran Iblis, kau masih jauh dari kakakmu. Wajah pangeran berubah, dan dia berkata dengan muram, apakah kau manusia? Ya, tetapi hadiahnya adalah hidupmu. Mata Ye Chen berbinar dengan rasa ingin membunuh. Tubuhnya berkelebat. Dalam sekejap mata, dia datang ke Pangeran Iblis.
9 naga ajaib bergegas keluar dan meraung ketakutan. Pangeran Iblis meraung dan berkata, ras manusia berani merajalela di dunia iblis. Hanya saja mereka tidak mengenal langit dan bumi. Pangeran Iblis itu benar-benar meledak, dan roh jahatnya begitu ganas sehingga ia menyerbu keluar dan berubah menjadi iblis yang ganas dan membunuh Ye Chen. Api yang mengerikan dan 9 naga ajaib saling bertabrakan, kekuatan yang mengguncang bumi menyebar, dan langit pun berguncang. Ye Chen mengayunkan tongkat sihir 9 naga, dan kekuatan yang dahsyat itu melesat keluar, yang sangat menakutkan. Pangeran Iblis itu juga sangat kuat, dan lautan darah muncul di belakangnya. Di lautan darah itu, api iblis menyala dengan ganas, dan terus-menerus bertabrakan dengan Ye Chen. Ye Chen mengerahkan semua 9 aspek metode pertarungan suci dan area terlarang hingga batasnya. Semburan darah mengalir keluar dari langit dan meledakkan kekuatan tempur yang paling kuat. Ia mengayunkan tongkat sihir 9 naga dan menyerang dengan ganas. Api Pangeran Iblis itu terus-menerus hancur, dan mulai menahan serangan Ye Chen, dan tubuhnya dengan cepat mundur. Wajah Pangeran Iblis itu menjadi semakin jelek. Peningkatan kekuatan Ye Chen merupakan semacam tekanan baginya. Bersama dengan kekuatan tongkat 9 naga, serangan Ye Chen menjadi semakin kuat. Ledakan. Pangeran Iblis terhempas oleh tongkat sihir Ye Chenyi. Tenggorokan Pangeran Iblis terguling dan hampir memuntahkan seteguk darah. Matanya suram dan dia menggertakkan giginya dan berkata, aku tidak menyangka bahwa kamu akan menjadi begitu mengerikan jika kamu naik level. Namun, kamu mengungkap identitasmu. Aku melihat bagaimana kamu bisa bertahan hidup di sini. Apakah kamu pikir kamu akan memiliki kesempatan untuk menyebarkan berita itu? Ye Chen dengan mencibir, seluruh tubuhnya tiba-tiba ditutupi oleh cahaya suci, menuju pangeran yang terpesona selangkah demi selangkah. Wajah Pangeran Iblis berubah. Melihat cahaya di seluruh tubuh Ye Chen, dia memiliki firasat buruk. Dia secara naluriah mundur dan berkata dengan marah, apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku? Sungguh konyol, apakah kamu takut? Ye Chen mencibir, cahaya suci langsung padam. Pangeran Iblis segera menawarkan perisai, yang di atasnya roh jahat itu menjulang tinggi, dan rune-rune menyala, yang memiliki kekuatan yang sangat kuat.